Baik, saya mulai. Untuk pertemuan siang ini, saya akan menjelaskan ada dua materi. Yang pertama adalah aset tidak berwujud dan amortisasi. Yang kedua adalah aktiva lancar lainnya, seperti PPN masukan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Di mana materi kita tinjau dari aspek akuntansi pajak. Saya mulai dengan materi pertama, aset tidak berwujud dan amortisasi. Pengaturan aset tidak berwujud di dalam akuntansi itu diatur di dalam PSAK nomor 19. Di mana definisinya adalah sebagai aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Jenis-jenisnya ada 6 kategori. Yang pertama berkaitan dengan pemasaran, seperti merek dagang, nama domain internet, perjanjian larangan persaingan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelanggan, daftar pelanggan, hubungan kontraktual pelanggan. Yang ketiga berkaitan dengan seni, hak cipta. Yang keempat berkaitan dengan kontrak, perjanjian waralaba dan lisensi terbatas, izin konstruksi, hak siar, kontrak jasa atau pasokan, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atau penguasaan. Yang kelima berkaitan dengan teknologi, paten, rahasia teknologi. Yang keenam terkait dengan muhibah, seperti goodwill, yaitu yang timbul dari kombinasi bisnis. Ya, jadi ada proses kombinasi bisnis, baik itu akuisisi maupun merger, sehingga menimbulkan nilai goodwill. Itulah kategori-kategori aset tidak berwujud menurut PSAK nomor 19. Nah, kalau kita lihat dari eksistensinya, itu dibagi dua kategori ya. Yang pertama adalah aset tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau oleh sifat aset itu sendiri. Apa contohnya? Paten, hak cipta, perjanjian waralaba terbatas, lisensi, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atau penguasaan. Nah, kalau kalian perhatikan, kategori yang pertama ini, di mana eksistensinya itu dibatasi oleh undang-undang, berarti ada umur yang dibatasi. Ya. Nah, umur ini penting nantinya berguna dalam rangka kita menghitung amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua kategorinya adalah aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dapat dipastikan masa berakhirnya. Seperti merek dagang, proses, dan formula rahasia, goodwill. Nah, untuk yang kategori kedua ini, karena tidak memiliki umur yang sudah ditentukan, maka tentunya kita dalam rangka menghitung amortisasi, kita harus membuat taksiran umur berdasarkan kebijakan akuntansi. Kita lanjutkan cara memperolehan aset tidak berwujud. Yang pertama, cara perolehannya yaitu dengan melalui pembelian. Di mana harga perolehan itu adalah jumlah pembayaran ditambah biaya-biaya sampai siap dipakai. Kemudian yang kedua, pengembangan sendiri. Pengembangan sendiri itu artinya aset tidak berwujud tersebut
dikerjakan sendiri melalui sebuah proses ya. Dengan syarat aset tidak berwujud dapat diidentifikasikan. Jadi artinya outputnya, hasil akhirnya itu dapat kita identifikasikan ya. Maka harga perolehannya dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk pembuatan atau pengembangan aset itu sendiri. Jadi kalau beli, harga perolehannya, harga beli tambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalau pengembangan sendiri, yaitu harga perolehannya sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pembuatan atau pengembangan aset itu sampai siap pakai. Tetapi jika aset tidak berwujud tersebut tidak dapat diidentifikasikan, artinya outputnya kita sulit tentukan, maka biaya-biaya yang telah terjadi, yang telah dikeluarkan tersebut diakui sebagai beban usaha. Jadi tidak dicatat sebagai aset tidak berwujud. Jadi langsung dicatat sebagai beban usaha. Nah, cara perolehan yang ketiga melalui akuisisi. Harga perolehan yang dicatat sebesar nilai wajar aset yang telah diakuisisi. Yang keempat, cara perolehan melalui pertukaran. Harga perolehan sebesar nilai wajar aset yang dipertukarkan. Kelima, donasi atau hibah. Harga perolehan sebesar nilai wajar aset yang diterima dari donasi atau hibah. Nilai wajar ya. Nilai wajar aset ini dapat kita gunakan harga pasarnya. Ya. Kita lanjutkan metode setelah pengukuran awal. Jadi artinya aset perolehan awal, kita sudah mencatat harga perolehan. Nah, di dalam tahun berjalan, ada beberapa pengeluaran. Ya. Nah, bagaimana pencatatan pengeluaran setelah perolehan tersebut? Metode pengukuran aset tidak berwujud, setelah pengukuran awal, itu kita memilih di antara dua opsi. Yang pertama, metode biaya perolehan, di mana setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Opsi kedua menggunakan metode revaluasi, di mana setelah pengakuan awal aset tidak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, di mana yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penilaian setelah tanggal revaluasi. Jadi ada dua metode ya. Nah, untuk penjelasan dua metode ini, dua model ini, kalian mesti baca lagi materi akuntansi keuangan menengah AKM. Kita lanjutkan dengan amortisasi aset tidak berwujud. Apa yang dimaksud amortisasi? Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Amortisasi hanya berlaku untuk aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Sedangkan yang tidak terbatas tidak dapat diamortisasi. Amortisasi dimulai, artinya kita membuat penyesuaian amortisasi, dimulai ketika aset tidak berwujud tersebut digunakan. Kemudian metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus. Kecuali jika suatu perusahaan memiliki metode lain yang lebih sesuai. Jadi artinya menurut PSAK 19, metode yang digunakan adalah garis lurus, tetapi bisa menggunakan metode lain. Nilai residu aset tidak berwujud diasumsikan sama dengan 0. Jadi dengan kata kalau di aset tetap berwujud, nilai residu biasanya ada. Tetapi kalau untuk kelompok aset tidak berwujud, nilai residu diasumsikan 0.
Sekarang kita lanjutkan dengan ketentuan pajak. Istilah aset tidak berwujud itu adalah istilah akuntansi. Atau dalam bahasa Inggrisnya intangible asset. Kalau istilah perpajakannya adalah harta tak berwujud. Nah, diatur di Undang-Undang PPH di pasal 10, 4, dan 11A. Ada 3 pasal mengaturnya. Menurut ketentuan perpajakan, atas pembelian harta tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Maksudnya tidak dapat dicatat sebagai biaya. Tetapi harus dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Ini dikapitalisasi berarti dicatat ke dalam akun aset tidak berwujud di sebelah debit neraca. Kemudian setiap tahun dilakukan pengurangan nilai melalui proses amortisasi selama umur aset tidak berwujud tersebut. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan laba rugi, artinya dicatat sebagai biaya sekaligus ya, maka akan dilakukan koreksi fiskal ketika melakukan perhitungan PPh badan terutang di akhir tahun. Metode pengukurannya menggunakan harga perolehan. Berarti sama seperti PSAK 19 tadi ya. Kita lanjutkan ketentuan amortisasi. Itu diatur di pasal 11A Undang-Undang PPH. Yang pertama, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar. Nah, ini yang disebut dengan metode garis lurus ya. Atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Ini yang disebut istilah metode saldo menurun. Jadi dengan kata lain, metode amortisasi atas aset tidak berwujud itu ada 2 pilihan, yaitu yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun. Ketentuan kedua, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan produksi komersial. Yang dimaksud dengan bulan produksi komersial yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Ketentuan ini ada di pasal 11A Undang-Undang PPH. Jadi maksudnya kapan mulai dibuat jurnal penyesuaian amortisasi? Yaitu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi artinya misal bulan November kita membeli hak paten. Berarti amortisasi terhadap paten dimulai bulan November, yaitu bulan terjadinya pengeluaran. Kecuali untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana terjadinya penjualan. Nah, bidang usaha tertentu yang mendapat perkecualian tersebut, yang pertama adalah bidang usaha kehutanan. Kemudian yang kedua, bidang usaha perkebunan tanaman keras. Yang ketiga adalah bidang usaha peternakan. Jadi khusus untuk bidang usaha tertentu 3 ini,
Amortisasi aset tidak berwujud dapat dimulai pada bulan terjadinya penjualan. Saya ambil contoh seperti ini. Usaha perkebunan tanaman keras. Misalnya saya ambil contoh kelapa sawit. Usaha perkebunan kelapa sawit itu dimulai dari penyiapan lahan, kemudian menanam bibit, ya. Nah, proses penanaman bibit ini nanti selanjutnya setelah ditanam akan terjadi pengeluaran biaya, baik itu penyiangan, pembersihan, atau biaya pupuk, ya. Nah, biaya-biaya ini terjadi sampai kelapa sawit itu siap dipanen, siap diambil, ya, hasilnya. Nah, proses panen ini untuk tanaman keras biasanya lebih dari 1 tahun. Ya. Misal contoh kayak kelapa sawit setelah 3 tahun. Tentu biaya-biaya yang terjadi selama 3 tahun tersebut itu menambah harga perolehan bibit yang waktu pertama kali ditanam, maka itulah yang pencatatannya masuk ke kelompok aset tidak berwujud. Ya, masuk ke kelompok aset tidak berwujud. Kenapa? Karena masih proses penanaman sampai dengan menghasilkan. Nah, proses biaya-biaya yang dicatat ke dalam akun aset tidak berwujud, yaitu tanaman belum menghasilkan selama 3 tahun tadi, itu boleh tidak dicatat amortisasi. Jadi artinya amortisasinya jangan dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran. Tetapi tunggu sampai kelapa sawit tersebut menghasilkan. Dan hasilnya dijual. Jadi perhitungan dan pencatatan jurnal amortisasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit itu dimulai pada bulan terjadinya penjualan hasil kelapa sawit tersebut. Ya, itu yang dimaksud. Jadi dapat ditunda, ya, sampai terjadinya penjualan. Kemudian yang ketiga, masa manfaat dan tarif amortisasi. Ya, untuk kelompok harta tak berwujud menurut ketentuan pajak dibagi 4 kelompok, terus sudah ditentukan masa manfaatnya. Kemudian kalau menggunakan metode garis lurus sudah ditentukan tarifnya per tahun. Jika menggunakan saldo menurun juga sudah ditentukan tarifnya per tahun. Penentuan masa manfaat harta tidak berwujud dilakukan berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Untuk masa manfaat yang tidak tercantum dalam tabel yang tadi, maka menggunakan masa manfaat yang terdekat. Sebagai contoh begini, ini kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16, kelompok 4 20 tahun. Misal ada satu transaksi perolehan aset tidak berwujud melalui pembelian. Ya, misalnya kita membeli hak paten. Umurnya sudah ditentukan misalnya adalah 6 tahun. Nah, kalau kalian perhatikan, menurut ketentuan pajak, umur atau masa manfaat 6 tahun tidak ada dalam tabel. Dia berada di antara kelompok 1 dan kelompok 2, di antara 4 dan 8. Maka kalian bisa menentukan masa manfaat yang terdekat. Nah, kalau kita bicara 6, lebih dekat ke 4, bisa lebih dekat ke 4, bisa lebih dekat ke 8. Ya. Karena 6 ini berada di tengah-tengah.
antara kelompok 1 dan kelompok 2. Maka kalian bisa putuskan bisa menggunakan masa amortisasi kelompok 2 8 tahun atau bisa juga menggunakan masa amortisasi kelompok 1 4 tahun. Ya, kalau 6. Tapi misal 7 tahun. Kalau 7 tahun berarti dia lebih mendekati ke kelompok 2. Ya, itu contohnya. Saya lanjutkan ketentuan khusus amortisasi. Jadi ada beberapa perlakuan khusus amortisasi. Yang pertama, biaya pendirian atau biaya perluasan modal suatu perusahaan. Nah, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. Jadi maksudnya apabila ada pengeluaran biaya terkait dengan pendirian perusahaan atau biaya perluasan modal sebuah perusahaan, maka biaya-biaya tersebut dapat dicatat sebagai biaya pada tahun terjadinya atau diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Kalau diamortisasi sesuai masa manfaatnya berarti pengeluaran biaya tersebut harus kita catat sebagai aset tidak berwujud terlebih dahulu. Baru kemudian dapat dilakukan amortisasi sesuai masa manfaat. Yang kedua, ketentuan khususnya terkait pajak ya. Amortisasi di bidang pertambangan migas. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, khusus bidang penambangan minyak dan gas bumi, dilakukan menggunakan metode satuan produksi. Jadi kalau kalian perhatikan sini mendapat ketentuan khusus untuk bidang penambangan minyak dan gas bumi, di mana untuk amortisasi dapat menggunakan metode satuan produksi. Jadi tidak menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Nah, untuk bidang pertambangan selain migas, ya, jadi bidang penambangan selain minyak dan gas bumi, kemudian bidang hak penguasaan hutan, HPH, hak penguasaan sumber daya alam, HPSA, ya, serta hasil alam lainnya, itu amortisasi dapat menggunakan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% setahun atau masa manfaatnya maksimal 5 tahun. Jadi ini khusus bidang pertambangan selain migas, HPH, hak penguasaan hutan, hak penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya. Jadi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak yang di bidang yang saya sebutkan tadi, maka amortisasinya dapat menggunakan metode satuan produksi, tapi ada threshold-nya, batas tingginya, 20% setahun. Atau kurang lebih masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian kita lanjutkan pengeluaran sebelum operasi komersial. Ini adalah biaya-biaya praoperasi. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan operasi atau kegiatan komersial perusahaan dimulai. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi itu, biaya studi kelayakan, ya, biaya produksi percobaan, tapi tidak termasuk biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, listrik, telepon, atau biaya kantor lainnya. Nah, untuk pengeluaran yang rutin tadi, itu tidak dapat dikapitalisasi, tapi langsung dibebankan sekaligus sebagai biaya
pada tahun pengeluaran. Jadi tidak semua biaya praoperasi sebelum operasi yang dikapitalisasi menjadi aset tidak berwujud ya. Kalau biaya-biaya yang sifatnya rutin, gaji, listrik, telepon, dan biaya kantor, ya, perlengkapan kantor, itu tidak perlu masuk ke kapitalisasi aset tidak berwujud, tapi cukup dibebankan sekaligus saja pada tahun terjadinya pengeluaran. Kita mulai contoh. Lensa pajak memperoleh daftar pelanggan, customer list. Nah, untuk kalian ketahui, data customer ini itu adalah aset tidak berwujud yang cukup ada harga ya. Mungkin kalian pernah mendengar, misalnya data pelanggan Telkomsel itu jebol sampai diperdagangkan ya, dijual. Nah, itu artinya database customer yang cukup besar tadi atau daftar pelanggan itu merupakan aset tidak berwujud ya. Kita kembali ke soal lensa pajak memperoleh customer list, database customer dengan harga perolehan 60 juta pada tanggal 1 Januari 2019. Diharapkan dapat keuntungan dari informasi database tersebut selama 3 tahun. Jadi masa menikmati keuntungan ya dari database tersebut ditaksir kurang lebih 3 tahun. Berarti inilah umurnya, ya, umur ekonomisnya. Nah, jurnal yang kita buat yaitu waktu saat perolehan tanggal 1 Januari. Jurnalnya adalah aset tidak berwujud debit, kasih keterangan database customer 60 juta, kas bank kredit 60 juta. Kemudian kita mulai di akhir tahun kita mulai membuat jurnal penyesuaian amortisasi. Harga perolehan 60 juta, umur atau masa manfaat 3 tahun, berarti per tahun diamortisasi 20 juta. Menurut ketentuan pajak, jika masa manfaat sebenarnya 3 tahun, maka dapat menggunakan tabel masa manfaat yang terdekat, yaitu kelompok 1, 4 tahun. Jadi menurut perhitungan pajak, harusnya itu amortisasi per tahunnya adalah 15 juta. Sedangkan menurut akuntansi, 20 juta. Sekarang untuk kepentingan penyesuaian, kita menggunakan angka amortisasi menurut akuntansi. Jurnal penyesuaian yang kita buat 31 Desember 2019, beban amortisasi debit, aset tidak berwujud kredit 20 juta. Kalian perhatikan di sini, beban amortisasi, beban atau biaya debit, kreditnya bukan akumulasi ya, tapi langsung mengurangi aset tidak berwujud. Oke. Nah, kita kembali ke perhitungan pajak. Pajak menghitung amortisasi menurut tabelnya masa manfaat 4 tahun 15 juta. Berarti ada selisih 5 juta. Nah, 5 juta itu akan kita lakukan koreksi positif di akhir tahun. Waktu kita membuat rekonsiliasi fiskal. Koreksi ini disebabkan karena ada perbedaan perhitungan antara akuntansi dan pajak sebesar 5 juta. Jadi 5 juta itu nanti diselesaikan di dalam rekonsiliasi fiskal akhir tahun, yaitu dengan cara membuat koreksi positif. Contoh 2, lensa pajak membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Maka perusahaan tertarik membeli perusahaan lain, yaitu PT Traktor. Jadi lensa pajak
ingin membeli perusahaan lain, namanya PT Traktor. Nah, PT Traktor ini laporan neracanya per tanggal 31 Desember 2019 seperti di bawah ini, ya. Di mana sebelah kiri adalah kelompok total aset, di sebelah kanan kewajiban dan ekuitas. Perusahaan dalam hal ini Lensa Pajak memeriksa aset PT Traktor untuk menentukan nilai wajarnya. Jadi nilai wajar pembelian perusahaan ini. PT Traktor memutuskan menerima tawaran pembelian seharga 400 juta. Nah, nilai wajar ditentukan sebagai berikut. Kalian perhatikan aset di sebelah debit neraca. Di sini adalah kas 25 juta, piutang 35, persediaan 42, ya. Oh, maaf. Ini adalah nilai yang tercantum di neraca. Kemudian nilai wajarnya itu ditentukan, ya, ditentukan pada akhir periode berdasarkan harga pasarnya. Ya. Jadi kalau kas, ya kira-kira nilai wajarnya 55 juta yang disepakati, ya. Piutang usaha 35, persediaan 122, aset tetap bersih 205, aset tak berwujud paten 18 juta, terus ada kewajiban lancar 55 juta. Sehingga nilai wajar aset bersih setelah dikurangi kewajiban lancar adalah 350 juta. Kalian perhatikan di sini, nilai wajar aset ini ditentukan bukan berdasarkan nilai yang tercantum di neraca. Ya, saya ulangi. Jadi bukan berdasarkan nilai yang tercantum di neraca, tetapi berdasarkan harga pasaran pada saat ditentukannya nilai wajar, ya, sesuai kesepakatan dua pihak. Jadi total nilai wajar bersih aset 350 juta. Perusahaan sudah disepakati harga jualnya 400 juta. Berarti harga jual perusahaan lebih tinggi daripada nilai wajar yang telah disepakati, 350 juta. Nah, selisih lebih ini kita catat sebagai goodwill. Jadi saya ulangi sekali lagi, nilai goodwill itu diperoleh dari harga beli dikurangi dengan nilai wajar aset bersih. Sekarang jurnal akuisisinya, jurnal pembelian perusahaannya, ya, yang dibuat oleh PT Lensa Pajak. Nah, pencatatan jurnal akuisisi itu berdasarkan nilai wajar, ya. Jadi kita catat kas debit 55 juta, piutang debit 35 juta, persediaan debit 122 juta, aset tetap bersih debit 205 juta, ini sesuai dengan nilai wajarnya. Aset tak berwujud paten 18 juta, ya. Kemudian debit yang baru, ada tambahan debit yang baru yaitu nilai goodwill 50 juta. Kemudian di sebelah kredit kita mencatat kewajiban lancarnya 55 juta. Kemudian kas bank, uang yang dikeluarkan untuk membeli perusahaan tersebut 400 juta. Inilah jurnal akuisisi yang dibuat Lensa Pajak. Saya lanjutkan contoh 3. Lensa Pajak membeli paten dari Abadi pada tanggal 3 Januari sebesar 45 juta. Paten memiliki usia hukum 10 tahun. Perusahaan menilai paten akan bermanfaat selama 8 tahun. Buatlah jurnal untuk mencatat pada saat pembelian paten dan amortisasi paten tahun 2019. Jurnal pembeliannya, hak paten debit, kas kredit,
45 juta. Kemudian untuk amortisasi, kita menghitung 45 juta harga perolehan dibagi 8 tahun sisa. Ya. Jadi paten memang memiliki usia hukum 10 tahun. Tapi menurut perusahaan, paten itu akan memberi manfaat hanya 8 tahun. Maka kita gunakan umur atau masa manfaatnya, 8 tahun. Maka kita dapat angka amortisasi setiap tahun. Nah, jurnalnya beban amortisasi debit, paten kredit. Menurut pajak, sekarang ini menurut akuntansi ya. Sekarang kita lihat menurut pajak. 8 tahun ada dalam tabel kelompok 2. Berarti masa manfaat menurut akuntansi dan pajak sama, sehingga tidak ada koreksi fiskal akhir tahun. Contoh 4. Lensa pajak mengeluarkan 150 juta untuk biaya penelitian dan pengembangan, sehingga menghasilkan sebuah produk house tool, peralatan ya. Ini house tool ini peralatan baru yang dipatenkan. Paten dilakukan tanggal 4 Juni dan memiliki perkiraan umur usia ekonomis 12 tahun. Biaya pengesahan paten 75 juta. Buatlah jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan. 150 juta. Jurnalnya beban penelitian dan pengembangan, debit 150 juta, kas kredit. Kemudian biaya pengesahan, pengeluaran yang kedua terkait dengan pengesahan. 75 juta. Paten debit 75 juta, kas kredit 75 juta. Untuk amortisasi kalian bisa menghitung sendiri ya. Untuk periode amortisasi ini tidak 1 tahun. Kenapa? Mulai dipatenkan 4 Juni. Berarti 4 Juni sampai akhir Desember itu 7 bulan. Jadi 75 juta bagi 12 kali 7 per 12. 12 ini adalah 12 tahun. Jadi 750 juta bagi 12 tahun, kan dapat amortisasi per tahun. Nah, karena ini hanya periode 7 bulan, berarti 7 per 12 kali amortisasi 1 tahun. Jurnalnya beban debit, paten, kredit. Kita lanjutkan. Nomor 5, lensa pajak bergerak bidang usaha pengelolaan hutan produksi. 2018, perusahaan mengeluarkan biaya perolehan HPH, hak penguasaan hutan, yang memiliki potensi 10 juta ton kayu. Nah, perolehan HPH ini nilainya 500 juta. Jadi perusahaan membeli HPH sebesar 500 juta. Nah, hutan yang hak penguasaan hutan ini, yang dikuasai ini, itu memiliki potensi kita bisa menghasilkan 10 juta ton kayu. Tahun 2019, jumlah produksi kayu 3 juta ton. Berapakah amortisasi atas HPH, hak penguasaan hutan? Nah, pengeluaran untuk hak penguasaan hutan, ya, menurut ketentuan pajak, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan, itu dapat menggunakan metode amortisasinya satuan produksi, tapi dengan batasan maksimal 20% per tahun. Atau dengan kata lain, diamortisasi selama 5 tahun. Untuk tahun 2019, prosentase satuan produksinya itu menghasilkan 3 juta ton dibagi dengan kapasitas keseluruhannya 10 juta ton. Jadi produksi 2019 itu sebesar 30% dari kapasitas atau potensi kayunya.
Karena persentase satuan produksi yang sebenarnya yang dihasilkan dari perhitungan yaitu 30% ini melebihi 20%, maka persentase satuan produksi yang digunakan untuk amortisasi adalah batas maksimal menurut pajak, yaitu 20%. Jadi biaya amortisasi per tahunnya adalah 100 juta. Yaitu berasal dari 20% kali 500 juta. Oke. Kurang lebih itu materi yang pertama terkait dengan aset tidak berwujud dan amortisasi. Saya lanjutkan membahas PPN masukan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Kita mulai dengan PPN masukan atau VAT-in. Pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atas 3 jenis transaksi ini ya. Penyerahan, pemanfaatan, dan impor. Jumlah PPN masukan dapat dikompensasi dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jadi artinya PPN masukan berapa, PPN keluaran berapa, dihitung, nanti akan dapat kurang atau lebih bayar. Dalam hal PPN masukan tidak dapat dikreditkan yang disebabkan karena peraturan ya. Maka PPN masukan tersebut nilainya dicatat sebagai biaya atau dapat dikapitalisasikan. Contoh, misalnya perusahaan membeli furniture untuk rumah direksi. Jadi perusahaan membeli furniture untuk rumah direksi. Nah, di dalam pembelian ini perusahaan membayar nilai PPN 10%. Jadi selain harga furniture, kita juga membayar nilai PPN-nya 10%. Nah, karena furniture itu digunakan di rumah direksi, menurut ketentuan pajak, itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Maka PPN tersebut tidak dapat dicatat atau tidak dapat dikreditkan. Nah, karena sudah terjadi pengeluaran, maka nilai PPN tersebut kita catat sebagai biaya pajak. Jadi tidak dapat dicatat menggunakan akun PPN masukan, tapi dicatat sebagai biaya pajak. Kenapa? Karena PPN atas pembelian furniture tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan. Contoh 1, lensa pajak beli komputer untuk persediaan barang. Nilai 55 juta sudah termasuk PPN. Kalian perhatikan di sini, nilai transaksi 55 juta sudah termasuk PPN. Maka langkah pertama, kalian harus pisahkan antara harga barang dengan PPN. Kita hitung harga barang, caranya 100/110 kali 55, dapat 50 juta. Kemudian untuk PPN-nya 10/110 kali 55 dapat 5 juta. Jadi ini kita sudah dapat pemisahan antara harga barang dan PPN. Kalau sudah dapat, kita tinggal buat jurnal. Persediaan debit 50, PPN masukkan debit 5 juta, kas bank 55 juta. Contoh 2, lensa pajak beli komputer untuk persediaan 55 juta tidak termasuk PPN. Jadi berbeda dengan transaksi yang pertama tadi. Nah, kalau kalian ketemu yang demikian, berarti 55 juta tidak termasuk PPN. Berarti itu adalah harga barang.
Nah, PPN-nya 10% kali 55 juta. Yaitu 5.500.000. Jurnal yang kita buat untuk mencatat pembelian persediaan debit 55 juta, PPN masukkan debit 5,5 juta, kas bank kredit 60.500.000. Coba kalian perhatikan. 55 juta sudah termasuk PPN. Kas bank yang kita keluarkan 55 juta. Tapi jika 55 juta itu tidak termasuk PPN, kas bank yang kita keluarkan 60.500.000. Contoh 3. Lensa pajak beli mobil sedan Honda City dengan harga OTR, on the road, sebesar 325 juta. Dengan rincian, harga CBU ini singkatan dari komponen wheel up, harga mobil ya, kosongan, 250 juta, PPN 10% 25 juta, PPN BM 20% 50 juta. Untuk harga mobil kosongan 250 juta, nanti kita akan mencatat ke dalam akun aset tetap kendaraan. Untuk PPN 25 juta ini, itu kita catat sebagai biaya atau dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap. Kenapa biaya PPN 10% ini tidak dapat dicatat sebagai PPN masukan? Karena aset yang dibeli adalah mobil sedan Honda City. Ketentuan pajak mengatur PPN atas perolehan mobil sedan tidak dapat dikreditkan. Karena dia tidak dapat dikreditkan, maka nilai PPN yang kita bayar 25 juta itu kita catat sebagai biaya atau dapat kita kapitalisasi menambah harga aset tetap. Jadi menambah harga kendaraan kosongan 250 juta. Oke. Untuk PPN BM 50 juta memang kita catat sebagai biaya atau dikapitalisasi ke aset tetap. Umumnya pilihan yang sering digunakan adalah dikapitalisasi ke aset tetap. Sekarang kita buat dua jurnal sebagai perbandingan. Jurnal yang pertama, pajak dicatat biaya. Ya. Kendaraan debit 250 juta, beban pajak debit 75 juta, yaitu 25 juta tambah 50. Kas bank 325 juta kredit. Tetapi jika kita memilih pajak itu dikapitalisasi, maka jurnal kita adalah kendaraan debit 325 juta, kas bank kredit 325 juta. Jadi dengan kata lain, nilai PPN 25 juta dan nilai PPN BM 50 juta menambah harga perolehan kendaraan. Itulah yang disebut istilah dikapitalisasi. Lanjut, pajak dibayar muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka adalah pajak penghasilan yang dibayar di muka kepada pemerintah dalam tahun berjalan, baik disetor sendiri maupun dipotong atau dipungut pihak lain. Pajak dibayar di muka ini dapat menjadi pengurang terhadap pajak terhutang pada akhir tahun pajak. Pajak dibayar di muka atau prepaid tax itu adalah istilah akuntansi. Kalau istilah pajaknya adalah kredit pajak. Jenis-jenis kredit pajak menurut ketentuan pasal 28 Undang-Undang PPh, yang pertama adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pihak lain. Sebagai contohnya pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26. Yang kedua adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Itu contohnya adalah PPh pasal 25, angsuran bulanan. Yang kedua adalah
pokok pajak PPh pasal 25 dalam surat tagihan pajak atau STP. Contohnya, notaris MF Yusuf, seorang wajib pajak orang pribadi, menerima imbalan penghasilan atas jasa pembuatan akta dari lensa pajak 3 juta. Jadi notaris bayar ke lensa pajak 3 juta. Maaf ya. Lensa pajak, secara alat ya, lensa pajak membayar 3 juta ke notaris atas jasa pembuatan akta. Siapa yang membayar? Lensa pajak. Yang terima notaris orang pribadi. Karena yang membayar lensa pajak, maka kewajiban memotong ada di lensa pajak. Maka lensa pajak memiliki kewajiban memotong PPh pasal 21, tarifnya 2,5% dari jumlah yang dibayarkan, yaitu 3 juta. Lensa pajak selanjutnya membuat jurnal. Beban jasa debit 3 juta. Saya ulangi ya. Jurnal yang dibuat oleh PT Lensa Pajak adalah beban jasa debit 3 juta, utang PPh pasal 21 kredit 75.000, kas bank kredit 2.925.000. Itu jurnal yang dibuat oleh PT Lensa Pajak selaku pembayar. Nah, sekarang bagaimana jurnal yang dibuat oleh notaris Yusuf selaku penerima? Maka jurnal penerimaannya adalah kas bank debit 2.925.000, pajak dibayar di muka debit 75.000, pendapatan jasa kredit 3 juta. Jadi berbeda ya antara jurnal yang dibuat oleh PT Lensa Pajak dengan jurnal yang dibuat oleh si notaris. Karena PT Lensa Pajak itu adalah perusahaan yang melakukan pembayaran dan wajib memotong PPh pasal 21. Sedangkan notaris, si penerima, itu adalah yang dipotong. Karena dia sudah dipotong lensa pajak sebesar 75.000, maka notaris itu dianggap telah membayar pajak kepada pemerintah tapi melalui lensa pajak sebesar 75.000. Maka notaris mencatat potongan tersebut sebagai pajak dibayar di muka. Contoh 2. Lensa pajak melakukan kegiatan impor barang modal berupa mesin dari Jepang. Perusahaan diwajibkan membayar pajak dalam rangka impor. Ini istilah kegiatan impor ya. Jadi terkait dengan impor ada pajak yang harus dibayar. Istilahnya disebut PDRI, pajak dalam rangka impor. Dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 22 impor 8.100.000. PPN impor 32 juta. Biaya masuk impor 32 juta. Jadi ada 3 komponen PDRI. Yang pertama pasal 22 impor, PPh pasal 22 impor, yang kedua PPN impor, yang ketiga biaya masuk impor. Perlakuan pajaknya untuk PPh pasal 22 itu merupakan pajak yang dibayar di muka. PPN impor juga sama. Itu merupakan pajak yang dibayar di muka. Tetapi untuk biaya masuk impor itu adalah pure biaya. Sehingga dicatat sebagai biaya. Maka jurnal atas pengeluaran atau pembayaran
PDRI ini adalah pajak dibayar di muka. Yang pertama, debit 8.100.000. Ini berasal dari angka PPh pasal 22 impor. Kemudian yang kedua, PPN masukan debit 32 juta. Kemudian beban biaya masuk impor 32 juta. Jadi dicatat beban atau biaya sebelah debit. Kemudian di kas banknya di sebelah kredit 72.100.000. Itulah jurnal yang kita buat ketika melakukan pembayaran pajak dalam rangka impor. Kita lanjut contoh 3. Lensa pajak menerima pembayaran sewa forklift selama 6 hari sebesar 6 juta. Dipotong PPh pasal 23 tarif 2%. Jadi lensa pajak menerima. Berarti yang melakukan pembayaran orang lain. Nah, kewajiban memotong PPh pasal 23 ada di orang lain tersebut, yaitu pihak yang melakukan pembayaran. Jurnal penerimaan yang dibuat lensa pajak adalah kas bank debit 5.880.000, pajak dibayar di muka debit 120.000. Jadi 120.000 yang dipotong pihak lain tersebut dicatat oleh lensa pajak ke dalam akun pajak dibayar di muka. Kemudian kreditnya pendapatan sewa aset 6 juta. Kita lanjutkan contoh 4. Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan mulai bulan Mei 2020 adalah 1.250.000. Angka ini berasal dari perhitungan SPT Badan 2019 tahun lalu yang sudah dilaporkan. Angsuran PPh pasal 25 itu disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi artinya kalau misalnya SPT tahun lalu itu dilapor bulan April, maka kewajiban angsuran pasal 25 tahun berjalan itu dimulai dari masa pajak berikutnya setelah April, yaitu bulan Mei. Dan itu disetor paling lambat tanggal 15. Itu memang ketentuan batas waktu selambat-lambatnya penyetoran angsuran PPh pasal 25, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jurnal pembayaran PPh pasal 25 setiap bulan tersebut kita catat. Pajak dibayar di muka debit, kas bank kredit. Kita lanjutkan contoh 5. Perusahaan mendapat surat tagihan pajak STP atas PPh pasal 25 bulan Mei yang lupa dibayar. Rinciannya pokok pajak 1.250.000. Dapat sanksi 2 bulan 50.000 sehingga total 1.300.000. Jurnal yang kita buat terhadap pokok pajak 1.250.000 ini kita catat sebagai pajak dibayar di muka. Sedangkan terhadap nilai sanksi 50.000 tidak boleh dicatat pajak dibayar di muka, tetapi dicatat sebagai beban pajak, debit. Kemudian kreditnya 1.300.000, kas bank. Oke, kalian perhatikan ya. Saya lanjutkan beban dibayar di muka, prepaid expense. Beban dibayar di muka adalah biaya-biaya yang telah dibayar terlebih dahulu, tetapi perusahaan belum mengakuinya sebagai beban atau biaya dalam laporan laba rugi dengan alasan 1, belum dipakai. Contohnya, beban perlengkapan. Jadi kita membeli perlengkapan supplies, kemudian belum kita gunakan. Jadi kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, belum berjalannya waktu penggunaan. Contohnya sewa. Misalnya kita menyewa ruko untuk 1 tahun. Kita bayar di depan. Nah, ruko tersebut belum kita gunakan. Premi asuransi juga sama. Jadi kita bayar di depan, tapi kita belum tentu kecelakaan, belum tentu meninggal, ya. Tapi kita udah bayar di depan. Demikian juga kalau
kontrak iklan. Jadi seringkali kita kontrak 1 bulan, kita bayar di depan, tapi kita belum pasang iklannya. Tapi sudah kita bayar slot iklannya, dan sebagainya. Beban dibayar di muka memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, sehingga disajikan sebagai kelompok aset lancar atau current asset. Sekarang kita lihat ketentuan pajak. Atas pengeluaran biaya dibayar di muka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai masa manfaatnya. Jadi maksudnya begini, misal kita membayar biaya dibayar di muka yang di mana masa manfaat itu melebihi 1 tahun. Maka pengeluaran biaya tersebut tidak boleh dicatat sebagai biaya sekaligus pada tahun berjalan, tetapi harus dicatat sebagai beban dibayar di muka, yaitu kelompok aset lancar dalam neraca. Nanti per bulan baru kita membuat jurnal penyesuaiannya. Pengenaan PPN dan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan tergantung pada jenis beban dibayar di muka tersebut. Apakah termasuk objek pajak atau tidak. Jadi kalau kita bicara beban dibayar di muka, tergantung tentu banyak jenisnya, banyak macamnya. Maka terhadap transaksi yang tersebut, ada yang objek PPN, ada yang tidak objek PPN. Ada yang harus dipotong PPh, atau ada yang tidak harus atau tidak wajib dipotong PPh. Karena dia bukan objek pajak. Contohnya, pembelian perlengkapan atau supplies. Ini objek PPN ya. Jadi artinya waktu kita membeli, kita sudah mencatat perlengkapan debit, PPN masukkan debit, kas kredit. Untuk premi asuransi, ini biaya asuransi dibayar di muka ya. Itu bukan merupakan objek PPN dan PPh. Jadi ini buat jurnal seperti biasa ya. Beban asuransi debit, beban asuransi dibayar di muka debit, kas kredit. Kemudian yang ketiga, sewa tanah dan atau bangunan. Itu merupakan objek PPN dan merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Jadi ketika melakukan pembayaran sewa tanah atau bangunan, maka harus ada faktur pajak supaya kita bisa mencatat PPN-nya, dan kemudian atas sewa tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 10%. Kemudian untuk sewa aktiva selain tanah dan bangunan, itu objek PPN dan objek PPh pasal 23. Jadi ketika kita melakukan pembayaran sewa aktiva selain tanah, misalnya sewa kendaraan, misalnya sewa mesin, ya, itu objek PPN atas sewa tersebut. Dan kita waktu melakukan pembayaran, kita potong PPh pasal 23. Tarifnya 2%. Beban pemasangan iklan dalam negeri merupakan objek PPN dan PPh pasal 23. Sama ya. Jadi ketika melakukan pembayaran beban pemasangan iklan misal untuk 1 tahun ya, maka terhadap beban iklan tersebut objek PPN, dan ketika melakukan pembayaran kita harus memotong PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Untuk beban pemasangan iklan di luar negeri ya, itu merupakan objek PPN PMSE, yaitu PMSE itu singkatan perdagangan melalui sistem elektronik. Yaitu misalnya pembelian online digital ya. Atau kita pasang iklan di Google ya, atau di mana, di Amazon misalnya sebagai contoh. Jadi kan mereka itu adalah perusahaan yang berada di luar negeri. Berarti kita mau masang ya. Masang iklan di luar negeri. Maka dasar pengenaan pajaknya itu adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh si pembeli. Jadi tergantung kepada nilai
uang yang dibayar oleh si pembeli. Itulah objek PPN. Contoh pertama, contoh 1. Lensa pajak membeli kantong plastik untuk tokohnya 5 juta, belum termasuk pajak. Jurnal kita buat, beban perlengkapan toko debit, PPN masukkan debit, kas bank kredit. Contoh 2, lensa pajak membayar sewa showroom. Showroom ini adalah kelompok tanah dan atau bangunan. 400 juta. Untuk waktu 4 tahun, mulai tanggal 1 Juli 2020. Pembayaran belum termasuk pajak. Kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Sewa showroom 400 juta. Objek PPN 40 juta. Tagihan 440 juta. Sewa showroom masuk kelompok sewa tanah dan bangunan, berarti objek PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 10%. Maka atas pembayaran sewa tersebut 440 juta, kita potong PPh pasal 4 ayat 2 tarif 10%. Nah, 10% ini dikalikan dengan nilai sewa tidak termasuk PPN. Nah, ya, maka kita dapat nilai PPh-nya 40 juta. Sehingga kas yang dibayar cukup 400 juta. Jurnal yang kita buat adalah saat pembayaran, beban sewa dibayar di muka 400 juta. PPN masukkan 40 juta, utang PPh final pasal 4 ayat 2 40 juta kredit, kas bank kredit 400 juta. Kita lanjutkan soal 3. Lensa pajak membayar paket iklan di Google dan YouTube kepada pihak Google Singapura. Ini pasang iklan di luar negeri. Nilainya 2.500 US dollar untuk 100 kali spot, di mana 1 kali spot itu lamanya, durasinya 20 detik, sejak tanggal 1 Juli 2020. Kurs diketahui 14.000 per US dollar. Pembayaran belum termasuk pajak. Google Singapura, jadi pihak perusahaan Google Singapura sudah menyerahkan formulir DGT1. Formulir DGT1 ini adalah surat keterangan domisili, ya, yang dibuat oleh pihak Google Singapura yang berasal dari instansi yang ada di Singapura. Jadi kurang lebihnya form DGT1 ini itu fotokopi KTP kalau istilah kita di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita ingin bertransaksi kita selalu menanyakan KTP. Nah kalau kita bertransaksi dengan pihak luar nggak mungkin kita tanya KTP. Maka kita cukup minta formulirnya DGT1 sebagai pengganti surat keterangan domisili. Oke, paham ya? Sekarang kita melakukan perhitungan. Paket iklan Google dan YouTube, ini paket, total yang kita bayar 2.500 US, kursnya 14.000, total 35 juta. Pasang iklan di luar negeri, itu merupakan objek PPN PMSI. Masih ingat tadi PMSI ini adalah singkatan perdagangan melalui sistem elektronik. Itu tarifnya 10% kali jumlah yang dibayar 35 juta. Jadi PPN PMSI-nya 3.500.000. Total tagihan 38.500.000. Nah, karena lawan transaksi kita ini adalah subjek pajak luar negeri, yaitu Google Singapura, maka atas pembayaran tersebut merupakan objek PPh pasal 26. Dan karena pihak Google Singapura sudah menyerahkan DGT1, maka tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak berdasarkan P3B antara Indonesia dan Singapura.
P3B Indonesia dan Singapura itu adalah 15%. Bagaimana jika di lain kasus pihak Google Singapura tidak menyerahkan formulir DGT1? Maka tarif pasal 26-nya yang kita gunakan adalah 20%. Kenapa ini 15% antara Indonesia dan Singapura? Karena ini sesuai perjanjian P3B antara Indonesia dan Singapura. Maka kita gunakan tarif 15% kali nilai paket iklan, maka nilai pajaknya 5.250.000. Juga dikurangi kas yang dibayar 33.250.000. Jurnal yang kita buat, beban iklan dibayar di muka, debit 35 juta, PPN masukkan debit 3.500.000, utang PPh pasal 26 kredit 5.250.000, kas bank 33.250.000 di sebelah kredit. Kita lanjutkan contoh 4. Lensa pajak membayar paket iklan Google YouTube kepada Google Indonesia. Kalau yang tadi contoh 3 Google Singapura. Kali ini Google Indonesia. Nilai paket 2.500, kurs 14.000. Nah, ini dalam soal contoh 4 ini Google Singapura sudah menyerahkan form DGT1 ini dihapus ya. Ini tidak ada dalam soal contoh 4. Saya ulangi, Google ada kata-kata Google Singapura sudah menyerahkan formulir DGT1 ini dihapus untuk contoh soal 4. Karena di sini kan pihak lawan transaksi kita Google Indonesia. Oke, kita mulai menghitung ya. Paket iklan 35 juta, PPN 3.500.000, tagihan 38.500. Nah, karena lawan transaksi kita Google Indonesia, maka yang kita potong adalah pasal 23, PPh pasal 23. Bukan PPh pasal 26. Dengan tarif 2%. 2% kali 35 juta dapat 700.000. Sehingga kas yang kita bayar adalah 37.800.000. Jurnal yang kita catat saat melakukan pembayaran, beban iklan dibayar di muka 35 juta, BPWN masukkan 3.500.000 di debit, utang PPh pasal 23 di kredit 700.000, kas bank di kredit 37.800.000. Kita lanjutkan contoh 5. Lensa pajak pihak pertama dalam hal ini melakukan kontrak dengan PT Sarana selaku agen iklan. Ini kita sebut pihak kedua untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media pihak ketiga. Jadi artinya pihak pertama melakukan kontrak dengan pihak kedua, tapi untuk pasang iklan di pihak ketiga. Jadi kurang lebih kayak agen ya. Jadi sebagai perantara. Nilai kontrak yang disepakati adalah 103 juta. Rincian tagihan PT Sarana selaku agen iklan kepada PT Lensa Pajak sebagai berikut. Pembelian material untuk pembuatan iklan 15 juta. Jasa konsultan 5 juta. Fee agen 3 juta. Biaya pasang iklan di perusahaan media, artinya pihak ketiga tadi 80 juta. Total 103 juta. Kemudian dia juga mengenakan PPN atas jasa konsultan dan jasa agen. Jasa konsultan 5 juta, jasa agen, fee agen 3 juta. Jadi total yang kena PPN adalah 8 juta. 10% kita dapat PPN 800.000. Coba kalian perhatikan di sini.
PPN yang dikenakan ini dalam soal ini itu hanya terhadap jasa PT Sarana selaku agen iklan. Sedangkan kaitannya pengeluaran itu dengan pihak lain, misalnya pembelian material atau pasang iklan di perusahaan lain, itu tidak kena PPN. Tidak dihitung PPN. Kita kembali ke sini ke soal, berarti total tagihan adalah 103.800.000. Kemudian dipotong pasal 23. Jadi waktu kita melakukan pembayaran atas tagihan 103.800.000 ini, kita potong PPh pasal 23 hanya atas jasa konsultan dan agennya saja dengan tarif 2%. Sehingga kita dapat kas dibayar 103.640.000. Jadi sekali lagi saya ulangi, apabila ada dua pihak, itu ya, artinya ada melalui agen dan untuk ada hubungannya dengan pihak ketiga, maka yang menjadi objek PPN dan PPh pemotongan hanya terhadap jasa yang dilakukan oleh pihak kedua, ya. Sedangkan pembayaran kepada pihak ketiga itu tidak dikenakan PPN dan tidak dikenakan pemotongan PPh. Nah, jurnal yang kita buat adalah beban iklan dibayar di muka 103 juta, PPN masukkan 800.000, utang PPh pasal 23 dikredit 160.000, kas bank dikredit 103.640.000. Saya kira jurnal yang kita buat saat pembayaran itu secara prinsip beberapa transaksi sama ya. Tapi kalian harus memperhatikan ketika kita mengidentifikasi transaksi, apakah itu objek pajak atau tidak, terus seandainya objek pajak itu kena pasal berapa, ayat berapa, pasal berapa, berapa tarifnya, dan bagaimana cara menghitung. Itu yang paling penting. Baik, saya lanjutkan materi uang muka atau uang panjar atau down payment. Uang muka adalah uang yang diberikan pembeli di awal waktu atas transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Uang muka ini biasanya dilakukan ketika belum terjadi serah terima barang atau jasa. Dalam istilah hukum, uang muka sering disebut uang panjar. Sekarang kita lihat ketentuan pajaknya. Uang muka itu merupakan objek PPN tarif 10%. Dan harus dibuatkan faktur pajak. Kita kasih contoh satu. Perusahaan membayar uang muka 10% dari pembelian barang, 25 juta. Karena pembelian barang keseluruhannya 25 juta, berarti 10%-nya adalah 2.500.000. Itulah nilai uang muka. Jurnal yang kita buat adalah uang muka pembelian debit 2.500.000. Kemudian kita membayar PPN 10%, kita catat jurnalnya, PPN masukkan debit 250.000, kas bank kredit 2.750.000. Contoh 2. Perusahaan membayar uang muka pekerjaan konstruksi sebesar 20%. Kontraknya sebagai berikut. Nilai pekerjaan 100 juta, uang muka 20% 20 juta, pembayaran termin 1 40% 40 juta, pembayaran termin 2 20% 20 juta, pelunasan 20%. Jadi dengan kata lain, untuk pekerjaan 100 juta ada 4 kali pembayaran. Pertama uang muka, termin 1, termin 2 dan pelunasan. Sekarang kita lihat jurnal pembayaran uang muka. Jurnal yang kita buat adalah karena uang muka objek PPN, jurnalnya kita buat uang muka 20 juta debit, PPN masukkan 2 juta debit, kas bank 22 juta kredit. Baik, saya kira itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami.